Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan UAS ujian akhir semester dengan mata kuliah Ulumul Quran. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, izinkan saya presentasi Ulumul Quran tugas UAS akhir semester dari Fakultas Usuluddin, kelas Usuluddin C, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya KGS M. Fatur Rahman. Perkenalkan, saya KGS M. Fatur Rahman. Saya akan membahas tentang subjudul yang telah diberikan oleh Bu dosen pengampu. Izinkan saya untuk mempresentasi Bu dosen. Saya akan membahas tentang mutlak dan muqayyad. Jadi insyaallah kita sama-sama akan membahas tentang mutlak dan muqayyad. Kemudian mutlak itu terdiri menjadi 3 macam. Yang pertama ada definisi. Yang kedua ada contoh mutlak. Yang ketiga ada hukum mutlak. Yang pertama, definisi mutlak, lafaz yang menunjukkan makna tanpa ada batasan atau syarat tertentu. Contoh lafaz: memerdekakan hamba sahaya. Contohnya hurira dalam ayat Al-Quran. Hukum mutlak, secara umum lafaz mutlak tetap berlaku dalam kemutlakannya hingga ada dalil yang membatasinya. Jadi teman-teman, di sini mutlak ini dia nakirah atau umum, bersifat umum. Belum ada tanpa batasannya, ya. Atau ada syarat-syarat tertentu, enggak ada syarat-syarat tertentu. Kemudian ada muqayyad. Muqayyad ini definisi, ada 3 macam, terdiri dari definisi. Yang pertama, yang kedua ada contoh, yang ketiga ada hukumnya. Yang pertama definisi muqayyad. Yang pertama itu lafaz yang menunjukkan makna dengan adanya batasan atau syarat tertentu. Kemudian ada contoh lafaz: memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Huriram mu'minah. Hukum muqayyad yaitu wajib mengikuti lafaz muqayyad kecuali ada dalil yang membatasinya. Nah, jadi mutlak dan muqayyad ini dalam contohnya, tadi mutlak itu contohnya hurira. Jadi memerdekakan hamba sahaya yang boleh yang beriman dan ada juga yang tidak beriman. Tidak ada batasannya. Kecuali muqayyad. Muqayyad itu ada batasan dan ada syarat-syaratnya. Ya, contohnya huriram mu'minah. Nah, di sini memerdekakan hamba sahaya wajib yang mukminan, yaitu beriman. Kemudian di sini ada hukum-hukum terkait mutlak dan muqayyad. Yang pertama itu hukum-hukum terkait mutlak dan muqayyad ada 4. Yang pertama, jika sebab dan hukum yang sama. Yang kedua, yang jika sebab sama tetapi hukumnya berbeda. Yang ketiga,
jika hukum sama tetapi sebabnya berbeda. Yang keempat terakhir, jika sebab sama dan hukum berbeda. Baik teman-teman, yang pertama kita bahas jika sebab dan hukumnya sama. Lafaz mutlak harus dibawa kepada muqayyad. Contohnya dalam kafarat zihar yang mutlak memerdekakan hamba sahaya dibawa ke memerdekakan hamba sahaya yang beriman, itu sebab dan hukumnya sama. Yang kedua, jika sebab sama tetapi hukumnya berbeda, lafaz mutlak tetap berlaku sesuai kemutlakannya. Contoh dalam zakat fitrah yang mutlak wajib atau tetap berlaku meskipun ada muqayyad atau hamba sahaya yang beriman. Nah, di sini contoh dari atau definisi jika sebab sama tetapi hukumnya berbeda. Kemudian yang ketiga, jika hukum sama tetapi sebab berbeda. Ini lafaz mutlak dapat dibawa ke muqayyad tetapi ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Nah, di sini ada perselisihan teman-teman antara satu dan dua tadi. Di sini ternyata ada yang dia merujuk kepada pendapat di kalangan ulama mereka masing-masing. Oke, yang keempat, jika sebab sama dan hukum berbeda. Nah, di sini masing-masing lafaz terdiri atau berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan. Oke, teman-teman. Kemudian terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari mutlak dan muqayyad itu adalah penerapan dalam hukum Islam tergantung pada konteks dan sebab hukumnya. Pemahaman yang benar tentang kedua konsep ini penting, sangat-sangat penting untuk mengamalkan hukum-hukum Islam dengan tepat. Berikutnya, terima kasih. Oke, teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf kepada Bu dosen. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.